selesai, cuma segini kitabnya ya kecil Pak, jadi ya cepat dibaca aja. Al-Quran saja yang segitu tebalnya dibaca itu 3 jam hatam. Hatam itu 3 jam, katanya. Tapi saya bisa 3 jam ya, karena 1 juz itu bisa 8 menit. Masya Allah, tergantung kebiasaan. Bisa karena enggak, kita bareng-bareng berdoa. Habib baca, antum semua berdoa. Nanti kalau Habib berdoa, inna natawassal bika ila rabbika fi qada'i hajatina hadhihi. Pada berdoa masing-masing 3 kali. Pertama untuk diri kita sendiri, yang kedua untuk majelis kita, untuk yang dihaulin, untuk yang nahaulin dan seluruh hadirin, dan yang ketiga untuk kemaslahatan orang-orang yang kita cintai di negeri ini. Berdoalah dengan hati yang dipenuhi keyakinan tanpa keraguan secuil pun akan dijawab Allah janjikan untuk kita semuanya. Jadi nanti kalau Habib berdoa, begitu Habib diam, ibu bapak sebutkan hajatnya masing-masing. Pertama untuk diri, kedua untuk majelis, untuk yang haulin dan yang dihaulin, untuk yang istiqamah yang hadir di titik ini, dan yang ketiga untuk yang kita sayang dan cinta. Semoga Allah kabulkan segala apapun yang kita. على هذه النيات كل نية صالحة ولا حب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح والأخوان من النبي والمرسلين ولكل الأصحاب كل الأتباع كل من الأرواح الأولياء المتصرفين خصوصا حضرة السلطان الأولي سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وقد أسس النور ورحمة عن سائر النبي ومن اليمين الآخر وسائر الأولياء والعلماء الصديقين شهداء الصالحين الجليل الشيخين والشيخين وآبائنا وأمهاتنا وأخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بوجهك الشيخ الثقلين يكتب رباني الله الصمد من محبيبنا محمد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني إنا نتوسل بك إلى ربك في خضوع حاجاتنا هذه. Maka ibu bapak ajukan mohon dan segala apapun yang kita harap dengan hadir di titik ini, dengan bacaan-bacaan yang dilakukan di titik ini, dari salat al-ba'id, maulid, menanti amalan luar biasa di titik ini. Ya Allah, jadikan itu semua sebagai wasilah. Kau kabulkan segala keinginan kami, ya Allah. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بوليك الغوث يا شيخ الثقلين يكبر رباني راس الصمد عن وحبيبنا محمد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني إنا نتوسل بك إلى ربك في قضاء حاجاتنا هذه. Maka ibu bapak doakan secara khusus yang dihaulin pada siang hari ini. Syarif Hidayat Hidayat Jahirwana Muhammad Ustaz Muhammad Syarif Hidayat usulih Al-Quran ya Allah, tingkatkan derajat beliau-beliau ya Allah, tinggikan derajat beliau-beliau ya Allah, ampunkan segala kekurangannya, balas berlipat ganda segala kebaikan. Doakan keluarga yang mahaulin beliau diberkati, kabulkan segala keinginannya, sehatkan senantiasa, panjangkan usianya, mudahkan urusannya. Berikan kabul pula ya Allah kepada seluruh hadirin hadirat yang ada di titik ini, lihat adalah mahawali. Sya'an, fa'an, fi'ulan, sa'an, Allahumma inna nas'aluka wa natawassal ilayka biwaliyyika al-ghawth يا شيخ الثقلين يكتب رباني راس الصمد عن محيي محمد سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني إنا نتوسل بك إلى ربك في خضوع حاجاتنا. Setelah berdoa untuk diri kita sendiri, untuk majelis kita, untuk yang dihaulin dan yang haulin, doakan secara khusus mereka yang menyayangi kita dan cintai kita, mereka yang kita sayangi dan kita cinta. Terkhusus orang tua kita doakan mereka semua, sehatkan dan jaga usianya, mudahkan urusannya, semangatkan ibadahnya, ikhlaskan amaliyah.
kebaikan ya Allah. Bila orang tua kita telah berkumandang rahmatullah, mintakan kepada Allah ampunkan segala kekurangannya. Amin ya Allah. Dihapus segala kebaikan yang dilimpahkan kepada Allah. Serta melimpahkan kepada beliau derajat yang tinggi sebagaimana Allah tinggikan derajat hamba yang dicintai. Doakan anak kita yang belajar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berusaha usahanya barokah, mencari kerja dapat pekerjaan yang baik, yang rezeki yang melimpah, yang sakit sembuhkan ya Allah, yang punya beban ringankan bebannya ya Allah, yang mencari jodoh dapatkan jodoh yang dipenuhi ya Allah. Doakan kakak adik kita, paman bibi kita, kakek nenek kita, dulur baya kita, guru-guru kita, tokoh kita, doakan mereka semua. Doakan secara khusus tempat ini jadi tempat yang barakah, kampung ini jadi kampung yang barakah, desa ini jadi desa yang barakah, negeri kita Indonesia ini mungkin diberkati oleh Allah, dijadikan baldatun thayyibatun barakatuh. Doakan dulur-dulur kita di Palestina juga mendapatkan ujian luar biasa dari Allah. Bahkan mereka hentikan kebiadaban Zionis Israel dan kroninya ya Allah, makan mereka, hancurkan persatuannya ya Allah. اللهم شفعهم بنا شفاعة تجينا بها الإجماع الأول والآخر وتقضي لنا بها جميع حاجتك بنا الإجماع مهما تكون لك على درجة الفعل عن جميع البرية وتحل به جميع المشكلات في جميع الدعوة وتجمعنا بها من الأسقام والجاءت وتسعنا بها الأرزاق الطيبة وتحسننا بها العاقبة والخاتمة إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bapak, semoga rangkaian doa, rangkaian aurat, rangkaian amalan yang ada di titik ini dijadikan oleh Allah untuk kita amalan dahsyat yang kita semuanya akan bangga karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hada walhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil anam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin wal hadirat ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita Habib Ahmad Al-Atas Allah fitu hayatihi. Pagi hari ini adalah pagi yang istimewa dengan kehadiran beliau di tempat ini. Mudah-mudahan menambah berkah di majlis mulia ini dan menambah rahmatul rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam mengarungi sebuah rumah tangga kita sering mendengar kalimat hak dan kewajiban. Itu yang menjadi tolak ukur perjalanan di dalam sebuah rumah tangga. Artinya apa? Ketika ada kewajiban, di situ juga ada namanya hak. Jangan kita cuma bisa menuntut kewajiban, tapi kita tidak bisa memberikan haknya. Nah, dalam rumah tangga itu, kalau ingin mewujudkan sebuah rumah tangga yang baik, ada yang namanya kewajiban, ada juga yang namanya hak. Keduanya itu harus berjalan seiring bersama. Laki-laki punya kewajiban dan punya hak, wanita punya kewajiban dan punya hak. Tapi ada yang menarik di dalam rumah tangga ini, ada yang namanya istihsan. Istihsan itu tidak masuk dalam kategori hak dan kewajiban. Kalau hak dan kewajiban itu merupakan fondasi di dalam rumah tangga.
Tapi kalau istihsan itu ibarat rumah itu adalah hiasan-hiasannya. Rumah itu akan nampak lebih bagus, lebih indah ketika rumah itu dihias dengan hiasan-hiasan yang bagus. Jadi istihsan itu memperindah rumah tangga. Nah, di dalam rumah tangga itu harus ada yang namanya istihsan, karena kenyamanan di dalam rumah tangga, keindahan di dalam rumah tangga itu kalau ada yang namanya istihsan, perlakuan baik di luar daripada hak dan kewajiban. Saya kasih sebuah hikayat, perhatikan baik-baik ya. Berarti ada sebuah hikayat yang menarik. Ini yang saya masukkan dengan kategori istihsan, perbuatan baik. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mengarungi bahtera kehidupan, Nabi lebih banyak mengedepankan istihsannya. Jangan bicara tentang kewajiban dan hak, itu sudah pasti dijalankan sama Nabi. Tapi berbicara tentang bagaimana kebaikan Nabi kepada istri-istri Nabi. Pernah pada suatu waktu, ketika Nabi sedang duduk dengan salah satu istrinya Nabi, bernama Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah Ummahatul Mukminin, salah satu daripada Ummahatul Mukminin, itu putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Seperti biasa dalam rumah tangga, seorang suami istri guyon bercanda, ya, itu bagian daripada istihsan, Pak. Makanya kita kalau dalam rumah tangga itu jangan terlalu serius-serius aman, ya. Dalam rumah tangga itu jangan terlalu serius, capek. Ada guyon, ada bercanda. Kenapa? Karena itu bagian hiasan untuk kenyamanan dan kenikmatan di dalam rumah. Ya, jadi jangan terlalu serius, ya. Ibunya juga jangan terlalu serius sama bapak-bapak, sama bapaknya juga jangan terlalu kencang-kencang terus. Ya, belok-belok gigit dan rumah tangga itu biasa, ya. Nah, begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa, guyon, bercanda dengan istrinya yang namanya Hubabah Aisyah. Ketika sedang bercanda, Hubabah Aisyah bahagia, senang. Kemudian Hubabah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Atuhibbuni, hai Rasulullah, apakah aku mencintai aku? Masya Allah. Ibu pernah ngomong gitu kan? Nah, istri kita pernah ngomong gitu, alhamdulillah. Lagi bercanda, ya. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Atuhibbuni, apakah kau cinta kepadaku? Kata Rasulullah, tentu. Bagaimana tidak? Ya, bagaimana tidak? Sudah pastilah. Saya cinta kepadamu, wahai Aisyah. Rupanya yang namanya perempuan itu ingin sebuah pengakuan, ya, ingin sebuah pengakuan. Dia ingin bahwa cintanya suami itu, kalau bahasa kita itu didemonstrasikan, gitu, ya. Kalau gitu, Rasulullah, kalau kau benar-benar cinta kepadaku, kalau kau tidak keberatan, nanti malam umumkan rasa cintamu itu di depan istri-istrimu yang lain. Disuruh umumin supaya dia tahu, ya, supaya dia merasakan. Perempuan kan begitu. Perempuan memang kan saja. Perempuan itu senang dipuji, senang disanjung. Makanya bapak jangan pelit, gitu ya. Nyanjung itu jangan pelit. Ini duitnya pelit, sanjungannya juga. Jangan. Udah duitnya pelit, sanjungannya yang banyak, gitu. Jadi nutupin kekurangan materi itu, kasihkan materi batin. Karena itu bagian daripada materi batin, ya. Maka batin itu menyenangkan hati ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat perempuan itu menjadi bahagia. Bukan bahasa mengatakan, ya Rasulullah, keberatan, apakah kau keberatan kalau kau menyebutkan dan menceritakan
kepada istri-istrimu. Nanti ketika mereka kumpul, ya, bahwa engkau mencintai aku. Rasulullah enggak keberatan. Rasulullah enggak. Lalu begitu nanti begitu mereka kumpul, aku akan tanya dan seperti apa yang aku katakan sekarang. Aku mencintai Rasulullah. Baik, senyum Rasulullah. Rasulullah tahu, ya, yang dihadapi begini istrinya kolokan. Rasulullah tahu itu. Dan Rasulullah baik senyum. Nanti akan aku umumkan. Ya. Setelah itu Rasulullah mengatakan mengambil sebuah kurma sambil mengatakan, ya Aisyah, aku beri ini kurma, satu kurma. Tapi ingat, jangan cerita kepada siapa. Jangan kau ceritakan pada istri-istri yang lainnya. Ini kurma buat kamu saja. Sudah mendapatkan kecintaan dari Nabi, dapat hadiah kurma. Wah, itu aku Aisyah kalau punya saya terbang. Jadi senangnya terbang senang mendapatkan itu. Udah, setelah selesai, kemudian Nabi SAW pada malam itu juga Nabi mendatangi semua istri. Ya, Nabi mendatangi semua istri. Setiap istri yang didatangi diberikan satu kurma. Sambil mengatakan jangan cerita yang lain. Nabi katakan kurma ini jangan bercerita kepada yang lain. Datang satu persatu dikasih kepada Nabi dengan kalimat jangan bercerita kepada yang lain. Singkat cerita, di malam yang dijanjikan dikumpulkan sama Nabi istri-istrinya, ya, dikumpulkan dengan bangganya, dengan pedenya. Bapak Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, suaranya kencang, ya Rasulullah, siapakah di antara istri-istrimu yang paling kau cintai? Ya, bagaimana istinsa Nabi, ya, makanya yang namanya Nabi itu harus mempunyai sifat amanah. Asal anbiya dawil amanah, disebut diwakil wal amanah. Yang namanya Nabi itu pasti diberikan kecerdasan, ya, kecerdasan yang sangat baik. Bapak Aisyah mengatakan di depan para istrinya, ya Rasulullah, dari sekian banyak istri-istrimu ini siapa yang paling kau cintai? Maka dijawab Rasulullah dengan senyum, istrimu yang paling aku cintai yang telah menerima satu kurma dari aku. Yang aku paling cintai adalah istriku yang telah kuberi hadiah satu kurma dari tanganku. Senyum semuanya bahagia. Ya, satu sama lain menganggap dirinya baik. Bapak Aisyah nggak tahu. Dia nganggap, oh tadi malam dikasih kurma, berarti aku yang paling dicintai. Yang lain juga, tadi malam aku juga dapat kurma, aku juga paling cintai. Semuanya merasa bahwa di depan Nabi adalah istri yang paling dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad. Ini yang disebut istihsan, perbuatan baik kepada seorang suami terhadap istri. Nah, begitulah kita di dalam rumah tangga. Jangan cuma hanya menuntut kewajiban, jangan hanya mengejar hak, tapi kita tidak memberikan sebuah istihsan, kebaikan-kebaikan. Karena nilai kesempurnaan, nilai keindahan sebuah rumah tangga, manakala seorang suami memberikan istihsan dan seorang istri juga memberikan istihsan kepada seorang suami, dari situlah akan terbentuk satu keharmonisan di dalam rumah tangga. Jangan canggung buat seorang bapak ketika kalian mengerjakan sesuatu yang biasa dikerjakan oleh istri. Jangan canggung, karena itu bagian daripada istihsan, ya, bagian daripada perbuatan baik kita kepada istri. Jadi nggak usah canggung. Jangan merasa kalau kita melihat atau kalau kita melakukan perbuatan, ini kan perbuatan perempuan, ini pekerjaan perempuan. Kamu suami melakukan pekerjaan perempuan gak gentle. Justru suami yang baik adalah suami yang melakukan kebaikan kepada istri. Begitu juga istri. Sebab kalau kita lihat ibadah Allah berbicara tentang istihsan, survei membuktikan bahwa istri jauh lebih banyak melakukan istihsan daripada hak dan kewajiban. Itu surveinya begitu. Jarang suami melakukan istihsan, itu jarang.
Suami itu kalau memberi pas-pasan aja, bulanan, ini duitnya, pakaian sesuai dengan kebutuhan. Gak ada itu embel-embel, itu gak ada. Emas saja kadang-kadang tunggu diminta, ya minta emas saja kadang-kadang kita istri minta dulu, ya. Walaupun itu adalah bagian daripada istighfar. Nah, jadi kalau tidak diminta kayaknya kita berat untuk memberikan kepada seorang istri. Padahal istri kita telah banyak memberikan istighfar tanpa kita minta mereka melakukan itu. Mereka melakukan hal-hal yang baik dalam rumah tangga, ya. Mereka menyiapkan kepada kebutuhan seorang suami. Itu bagian daripada istighfar. Makanya dalam rumah tangga ini jangan yang menjadi patokan itu cuma hak dan kewajibannya. Karena kalau itu saja nanti rumah tangganya hambar. Rumah tangganya itu hambar nanti, ya. Kenapa? Ketika kita akan memberikan kewajiban nanti tidak ada masalah. Mana haknya? Diminta haknya. Begitu kita berikan hak, baru mereka menuntut mana kewajibannya. Nah kalau itu yang terjadi, ya itu rumah tangganya nanti kaku. Tapi kalau kita sisihkan hak dan kewajiban, walaupun itu bagian dari rumah tangga, tapi mengedepankan istighfar. Istighfar itu nafkah batin. Nafkah batin. Istri tidak cukup hanya diberikan nafkah zahir, tapi jauh lebih dalam adalah ketika istri itu mendapatkan nafkah batin, dan itu ya tak ada, itu akan membuat berkas yang sangat mendalam di hati seorang istri. Jadi kita kalau ingin mendapatkan plus cintanya seorang istri kepada seorang suami, berikan kebaikan kita. Nanti cinta mereka itu akan bertambah kuat, akan bertambah kuat, akan bertambah kuat. Dan kalau seorang istri cintanya sudah bertambah kuat, maka dia akan melakukan apa saja, dia akan berkorban apa saja buat suaminya. Jadi kalau diukur tentang cinta, Pak, cinta suami kepada istri itu kalau diukur pakai mizannya, istri punya stok cinta lebih banyak ketimbang laki-laki. Laki-laki cintanya pas-pasan. Laki-laki itu cintanya putar. Ketika akan melakukan sebuah kewajiban sebagai seorang suami istri, itu cintanya menunjukkan keadilannya. Ada maunya. Begitu selesai, benar. Ya. Cintanya itu kayak ada sebuah ini. Cintanya itu ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, dia mau. Tapi kalau istri, walaupun dia tidak menginginkan sesuatu, tapi rasa cintanya itu dia tampakkan terus, dia tunjukkan terus dengan tingkahnya, dengan perilakunya, dengan perbuatannya, dia tunjukin terus bahwa dia adalah seorang istri yang mencintai suami dengan ikhlas. Makanya ini harus dipukul, jangan dipatahkan. Paham ya? Karena istri itu ketika menumbuhkan cinta itu perlu pengorbanan. Mereka itu capek untuk menumbuhkan mahabbah, menumbuhkan cinta itu capek, letih. Jangan begitu cintanya sudah mulai besar, dipatahkan aja tas. Makanya biasanya luka seorang istri itu nggak gampang terobati. Kan ada bahasanya begini, kadang-kadang, Habib, saya sudah melakukan segalanya buat suami saya. Saya sudah berkorban untuk suami saya. Saya sudah curahkan semua perhatian kepada suami saya. Ujung-ujungnya dia telah mengkhianati saya. Kalimat itu mematahkan semua rasa cintanya, rasa mahabbahnya, rasa perhatiannya, dipatahkan dengan kalimat itu. Dan untuk mengembalikannya itu perlu kiamat 27 kali. Bukan kiamat sekali, kiamat 27 kali. Itu berbaik untuk mengembalikan seperti itu. Ya, secara zahir mungkin mereka memaafkan. Secara zahir mereka mungkin tidak membekas, tapi apa yang ada di dalam hati mereka itu sulit untuk kita bisa memberikan obat yang terbaik buat mereka. Makanya istighfar harus dibalas dengan istighfar. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sering saya katakan, bapak-bapak, kepada seorang istri, belajar menjadi bapak-bapak, menjadi suami yang romantis,
menjadi suami yang apa ya? Menjadi suami yang tahu selera istri. Tahu selera istri. Kalau saya ngomong begini teh, istri saya bahagia. Ya kan? Ya. Itu kalau kita yang ditawari, wah nggak bisa kayak gitu. Gitu. Kalau kita, omongkan itu depan istri atau kami itu Pak, omongkan itu depan teman bapaknya. Bapak-bapaknya cinta sama saya. Oh malu. Benar tak? Jangan aku coba buat kamu saja. Padahal ucapan itu justru akan menguatkan dan menambah rasa cintanya seorang istri kepada seorang suami. Rugi enggak? Ya, enggak ada sesuatu yang dirugikan. Tapi dia bagaimana Rasulullah memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya seorang istri itu cukup dengan perhatian, cukup dengan rasa cinta dan kasih sayang, maka dia akan mendekatkan dirinya kepada suami tersebut secara totalitas. Ada? Ya. Jadi sekali lagi, ya, istihsan di dalam rumah tangga ini penting, ya. Istihsan di dalam rumah tangga penting. Jangan selalu menuntut hak dan kewajiban. Berikan yang terbaik kepada seorang suami dan berikan yang terbaik kepada seorang istri, maka akan mewujudkan satu rumah tangga yang baik. Kalau nggak ada istihsan di dalam rumah tangga, tadi saya katakan rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang hambar. Ya, hambar. Kita tidak akan bisa duduk secara baik. Kalau kita perhatikan, punten, kita ini suami istri, biasanya kalau duduk ngobrol itu waktunya nggak aja. 5 menit pertama romantis, 5 menit kedua agak sedikit pemanas, ya kan? Gitu aja. Kita 15 menit ketiga, wah perang badan, udah kan? Kayaknya begitu. Masya Allah. Jadi kayaknya ini yang dirasain semua ya. Makanya saya ingat dulu orang-orang tua kita ngajarinnya, kalau ngomong sama istri teh, kok ada pajak teh. Kenapa? Kita belum bisa menciptakan istesa. Kita belum bisa menciptakan itu, tapi kita sudah bisa menciptakan istesa dalam rumah tangga. Maka istri itu bukan saja menjadi seorang istri, bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi seorang saudara, bisa menjadi seorang kawan, bisa menjadi orang yang menjadikan apa ya, sesuatu yang kalau kita curhat itu bisa terima enak, jalan bareng enak. Jadi hidupnya itu penuh dengan keindahan. Jalan berdua itu seperti orang pacaran. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan mereka itu hanya sosok seorang istri. Udah kamu kan istri, kamu melahirkan, bersihin rumah, siapin makanan. Ini yang ada di kita ada begitu Pak. Ya. Nah, jadi kurang perbuatan baik kita kepada seorang istri Pak. Tapi kalau itu yang dilakukan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kata-katanya indah. Apa yang diminta sama istrinya nggak prinsip, itu nggak prinsip. Ngomong kayak itu nggak prinsip. Tapi kalau kita harga diri saya itu mahal. Nanti kelihatan banget kalau saya cinta banget sama kamu. Emang kenapa? Kalau bapak menunjukkan keadaan cintanya kepada istri bapak, apa kenapa? Justru sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang nggak boleh ketika kita mengatakan cinta pada orang lain. Tapi kalau kepada istri bapak, patut bapak katakan, orang yang paling saya cintai adalah istri saya. Orang yang paling saya sayang adalah istri saya. Itu merupakan kebahagiaan. Tunjukkan kepada masyarakat, tunjukkan kepada saudara Anda, kalau saya takut gitu. Jangan, dia kalau saya katakan gitu kelihatan banget, kalau saya yang cinta banget sama dia, kenapa? Itu hal yang wajar, benar kan? Kalau mencintai istri tetangga itu nggak wajar. Kadang-kadang kalau lihat di Facebook ya, kalau ngambil perbuatan lain indah bahasa. Tapi giliran mesra sama istri, ya, enggak. Kalau bilang, bentar, tunggu, enggak apa ini. Wah, senang aku amat. Masih mana asal. Kalau bilang, bentar lagi. Tapi kalau giliran kan, dulu, sabar dulu. Kalau belajar ini dari bahasanya. Benar tak Bu? Giliran kita mesra sama istri kita, aku banget bahasanya. Apa perlu belajar bahasa Indonesia sama orang ini? Belajar bahasa-bahasa indah. Bahkan dikatakan afdalul ibadah di antara ibadah yang paling mulia itu apa?
yang indah di dalam hati sanubari. Idkhal surur, menyenangkan orang. Dan yang berhak untuk mendapatkan itu adalah istri kalian. Yang berhak mendapatkan itu adalah orang tua kalian. Itu yang berhak. Jangan kita menggombali orang lain, sementara orang yang sudah berkorban dalam kehidupan kita ngomongnya kamu ingat. Iya, bila seorang lain menggombali, masya Allah. Kalau ada teman gua bahasanya indah, bahasanya bahasa apa yang keluar di bahasa surga. Ngobrol bercanda pun kan kita kalau ngobrol sama teman kita yang sudah nikah nih, ketemu teman lama. Ketemu teman lama di sana atau bahasanya reunian, ya ketemu, apalagi ketemu lah teman-teman, ada yang janda, ada yang buka, ngobrolnya itu apa tuh? Lama ngobrolnya tuh, teman-teman kita perempuan ini janda nih, wah ngobrolnya di janda perempuan. Tapi giliran kita ngobrol sama istri, nggak lama ngobrol, paling nggak 5 menit, 10 menit, ya. Kenapa? Itu tadi istihsan yang kurang. Kadang-kadang laki bawa dengan egonya, perempuan juga ada. Perempuan juga ada, kadang-kadang ibunya juga ada, ibu-ibu ini ya. Minta didengar tapi nggak mendengar. Nah begitu juga kita seorang suami, kadang-kadang minta sebagai orang yang mendoktrin tapi tidak mau menyimak, mendengarkan apa yang menjadi keluhan seorang istri. Jadi kalau kita bicara, istri berdiri, begitu istri bicara berdiri, walaupun omongannya nggak masuk akal. Ya kadang-kadang nggak nyambung, kita jujur aja. Kita kalau ngomong sama istri kadang nggak nyambung, kita ngomong ke kanan, dia ngomong ke kiri. Tapi itu ada nilai ibadah di situ, sadar. Nilainya ibadah sadar. Makanya kata Sayyidina Umar, bukan Habib yang ngomong, Sayyidina. Kita jangan ditutup, Habib yang ngomong. Kata Sayyidina Umar, syawiruhunna wa khalifuhunna. Kalau kamu punya pendapat, punya ide, ajak istri kalian untuk musyawarah. Setelah diajak untuk musyawarah, tapi tolong diikuti. Syawiruhunna khalifuhunna, ajak dia bermusyawarah, tapi jangan diikuti. Kenapa? Ya itu tadi. Paham tuh? Contoh singgung, bukan aku udah ngomong, saya tidak ngomong, oke, ya. Tapi di sini ada di mana? Nilai menghormati, makanya karena dia bagian dalam kehidupan kita, dan istri kita ada bagian dalam kehidupan kita. Walaupun kita tahu pendapatnya udah pasti kita buang, pendapatnya udah pasti kita nggak pakai, tapi untuk menyenangkan istihsan kembali, mengatakan supaya mereka, saya tadi minta pendapat, padahal pendapat ini nggak diambil. Tapi yang senang bahagia memiliki istihsan, ya. Begitulah dalam rumah tangga, pakai banyak istihsan, hak dan kewajiban itu dijalankan, istihsan jauh lebih penting untuk merukunkan sebuah rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Masih ada peraturan yang lain, kita masih ada waktu di 10 menit buat Habib novel akan balik rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi al-bashir. Salatan tabtahu lana abwab taysir wa tughliqu anna abwab ta'sir. Wa takunu lana waliyan wa nasira wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Allahumma antal mahmud fi kulli fi'alin wa antar rahmanu li kulli syai' warhamhu. Salli ala sayyidina Muhammadin al-ghair. Innama ana rahmatun muhda wa la nabiyya ba'dah. Salatan tablu biha al-musalli qasdah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bihuda
وسلم تسليما بعدد لا تحصى حدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انا نسالك علما لدني ومشرب صافي الحني يا وهاب يا غني. معاشر الحاضرين وكافة الحبايب والاساتذه yang sama-sama kita muliakan, berkhusus guru kita Habib Zaki bin Ali Jadus hafizahullah wa mata'anallah bi kulli hayatin syarifah. Begitu juga guru kami Al-Habib Ahmad bin Talib Al-Atas hafizahullah wa mata'anallah bi kulli hayatihi syarifah. Ma'asyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat wal afiat, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan, di pagi hari yang penuh dengan kebaikan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama, berzikir bersama, beristighfar bersama, bersalawat, memuji, mengagungkan, membesarkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di ini tempat, di ini majelis, dinilai ibadah, dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di ini majelis merupakan penghapusan akan dosa, kesalahan, maksiat yang telah kita lakukan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita Habib Zaki bin Ali Jadus, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita amalkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur ketika langkah kaki kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju daripada majelis ilmu, menuju daripada tempat-tempat majlis ilmunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hakikatnya Allah menginginkan kepada kita kebaikan sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka dia akan diberikan pemahaman terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kita kalau hari Minggu jalan-jalan, jalan ke mall, jalan ke tempat wisata ini wisata itu, tapi alhamdulillah kita di hari libur kita dulunya kita di majelis ilmu, memandang ulama, mencari keberkahan daripada ulama dan para habaib kita. Ini adalah satu keberuntungan kita dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyatakan man nadhara ila wajhil alim nadratan fabariha biha khalaqallahu ta'ala min tilka an-nadhra malakan yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang memandang muka orang yang berilmu dengan satu pandangan, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita duduk memandang ulama dengan rasa senang, rasa bahagia, Allah ciptakan satu malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tugasnya khusus yastaghfirunahu ila yaumil qiyamah, meminta istighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sampai kelak nanti yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana Al-Imam Habib Ali bin Abdullah bin Idrus bin Syahab, beliau ketika hadir pada majelisnya Al-Imam Al-Qutb Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i, beliau selalu membawa anak beliau dan ingin mendapatkan nazarah pandangan dari Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i, sehingga mendapatkan pandangan dari ulama besar
beliau pun mempunyai anak ulama yang besar, Habib Muhammad, kemudian Nabi Ali, kemudian Nabi Abdullah. Semuanya silsilahnya bergantung menjadi semuanya ulama-ulama, orang-orang yang saleh. Dan ini adalah salah satu keberkahan ketika memandang daripada pandangan orang-orang yang saleh. Dan maka di sini dianjurkan ketika kita mempunyai anak yang masih kecil, dihadapkan, dibawa di hadapan orang-orang yang berilmu, di hadapan ulama, di hadapan para hafaid, agar bisa mendapatkan nazarah, pandangan dari mereka. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri daripada majelis-majelis seperti ini, maka hendaknya kita istiqomah. Karena sifat istiqomah mahal, tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang rajin bulan ini hadir, bulan depan hadir, 3 bulan kemudian enggak datang lagi. Kenapa? Sifat istiqomah enggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini perlu istiqomah, sebenarnya sifat mujahadah, sebenarnya sifat bersungguh-sungguh. Sebagaimana Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau menyatakan man lam yajtahid fil bidayah lam yasil ila nihayah. Siapa orang yang tidak bersungguh-sungguh di dalam permulaan, lam yasil ila nihayah, maka dia tidak akan sampai kepada puncaknya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan guru kami Al Habib Umar Abdul Aziz, beliau menyatakan jundun ramah maramahu bi kulli khair ba'da ramah kulli ma laysa bi khair. Tentara saja yang ingin mendapatkan makan yang lebih tinggi, derajat yang lebih tinggi, maka dia perlu berusaha yang lebih banyak, latihan yang lebih banyak. Ba'da ramah kulli ma laysa bi khair, setelah membuang hal-hal yang tidak terbaik terlebih dahulu, makanya derajatnya semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat kita, keinginan kita, derajat kita pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruman wa la mafruda. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fil hudak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.